Cerita anime dengan MC seorang om-om berkumis, beliau dilanjutkan dengan diperlihatkannya seorang pria sekaligus mantan pembunuh bayaran versi low budget yang diketahui bernama Heisuke dan seekor burung kesayangannya yang bernama Pisuke. Nah, seperti apa yang Aing bilang tadi ya para penonton, Heisuke ini dulunya emang seorang pembunuh bayaran sih. Tapi karena Heisuke sama sekali tidak memiliki skill untuk bertarung, penakut dan ceroboh, karir Heisuke dalam dunia gelap tersebut bisa dibilang sangat singkat. Omae, honto korushi wa muite ne yo. Sassato yamero yo, Guzu. Yang oleh sebab itulah, karena kini Heisuke sudah menjadi seorang pengangguran, di sini Heisuke pun hanya hidup menggelandang dengan Pisuke yang menjadi satu-satunya teman yang Heisuke miliki saat ini. Namun ya, karena hidup ini emang pada dasarnya butuh duit dan Heisuke pun harus membiayai makan burung kesayangannya tersebut. Di sini Heisuke pun memutuskan untuk mengambil misi memburu om-om ube kesayangan kita semua. Secara kan hadiah penangkapan Sakamoto ini bisa tergolong gede banget ya bro. Tapi karena si Heisuke ini merupakan seorang pria yang bedegul ya cuy ya. Ketika Heisuke tiba di tempat kerja Sakamoto, di sini Heisuke itu dibuat bingung gitu kan. Kok yang namanya Sakamoto di sini itu malah om-om gendut berkumis seperti beliau ya cuy. Awalnya sih Heisuke ini tidak percaya akan sebab perkataan Sakamoto yang mengaku bahwa dirinya itu bukan Sakamoto. Secara kan udah jelas-jelas gitu di depan tokonya aja ditulis toko Sakamoto. Namun sekali lagi, karena si Heisuke ini bedegul di sini, bukannya mengecek lebih dalam lagi akan background dari om-om ube kita, justru Heisuke malah merasa putus asa dan bingung gitu mau nyari Sakamoto kemana lagi. Ditambah, aduh anjing kalau aing jadi Heisuke malu bajir sumpah dah cu. Ya gimana gak malu coba bro. Uang udah mah datang ke toko orang malah ngerusuh. Plus ketika si Heisuke mau pulang pun di sini dengan muka memelasnya Heisuke ingin meminta sedikit makanan kepada mereka semua. Yang iya karena kasihan juga yang lihat muka memelas si Heisuke ini, maka di sini Sakamoto pun dengan berat hati memberikan bapau kesukaannya kepada Heisuke. Omaera, hontou ni arigatou na. Pisuke mata tabe ni oide. Di malam harinya kini kita diperlihatkan Heisuke yang masih belum menyerah ya bro untuk mencari keberadaan Sakamoto. Karena bagaimanapun juga Heisuke ingin membuktikan kepada semua orang yang sudah meremehkan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran bahwa ia itu bisa menjadi pembunuh bayaran terhebat sekaligus terkaya yang pernah ada di Jepang. Tapi sebelum semua khayalan Heisuke itu terjadi, tiba-tiba saja ya, berbarengan dengan tendanya yang habis terkena angin. Secara kebetulan juga Heisuke melihat sebuah brosur perlombaan tembak-tembakan chat dengan hadiah yang sangat besar ya para penonton, yaitu 108 juta rupiah. And ya karena saat ini Heisuke nggak punya uang atau dalam bahasa Spanyolnya mah itu tegablek duit. Di sini tanpa pikir panjang Heisuke tentu ingin mendaftarkan dirinya ke dalam turnamen tembak-tembakan chat tersebut. Oh iya, di sini juga Sakamoto dan Shin memutuskan untuk mengikuti turnamen ini ya bro, karena lumayan juga gitu 108 juta buat memperbaiki toko mereka. Awalnya sih Shin itu merasa cukup ya meskipun timnya hanya berisikan 2 orang saja bersama dengan Sakamoto. Toh sebab ya lawan mereka pun cuma pemula biasa aja gitu kan. Tapi semua rencana Shin seketika berubah ketika tiba-tiba saja mereka melihat dan yap, karena di sini Heisuke benar-benar berlutut dan memohon-mohon kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam timnya, maka dengan terpaksa Shin pun memasukkan Heisuke ke dalam tim mereka. Awalnya si Sakamoto dan Shin mengira bahwa Heisuke ini hanya akan menjadi beban mereka saja ya teman-teman. Tapi semua itu berubah ketika tiba-tiba
Iya, dengan cepatnya Heisuke melobbykan satu skuad sekaligus. And ya, dengan adanya 3 mantan pembunuh bayaran di skuad Sakamoto, tentu dong dengan mudah skuad Sakamoto pun berhasil mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Sampai semua itu berubah ketika si Saotang yang sedang mabuk mengatakan, "Yo, sasuga densetsu no otoko Sakamoto daro. Yureru oniku ga suteki ne." Iya, berkat ketolilan si Saotang inilah Heisuke pun menjadi tahu bahwa Sakamoto embul yang ada di hadapannya ini adalah Sakamoto Taro yang ia cari-cari selama ini. Ya, meskipun di sini Heisuke benar-benar nyesek banget ya bro, karena dirinya merasa sudah ditipu oleh orang yang sudah Heisuke anggap sebagai temannya sendiri. Tapi duit tetaplah duit, yang oleh sebab itu Heisuke pun langsung mengganti senjata chatnya menjadi senjata sungguhan. Oh iya, meskipun bedegul begini, keakuratan Heisuke dalam menggunakan sniper itu bisa dibilang hampir mencapai 100% ya para penonton. Bahkan saking GG-nya Heisuke menggunakan sniper, di sini Heisuke bisa memantulkan pelurunya tersebut untuk menembaki Sakamoto. Awalnya si Sakamoto dan Shin benar-benar kewalahan ya menghadapi Heisuke sang penembak jitu. Tapi ketika Shin berhasil menemukan lokasi Heisuke menggunakan kekuatan espernya, maka dari itu dengan kekuatan Jerman, maksud yang itu dengan kekuatan yang UB kita miliki, cukup dengan satu maksud yang itu batu kecil saja Sakamoto berhasil mengalahkan Heisuke. And ya, dengan kekalahan Heisuke ini juga sekaligus menandakan akan Sakamoto yang berhasil memenangkan turnamen tembak-tembakan chat ini. Sedangkan di sisi Heisuke, di sini Heisuke itu benar-benar merasa frustasi dan gagal ya teman-teman. Sebab udah mah Heisuke gagal menangkap Sakamoto, ditambah dirinya pun merasa gagal sebagai seorang penembak jitu. Tapi semua rasa frustasi Heisuke itu langsung ditepis oleh Sakamoto, karena jujur bro, selama Sakamoto berkarir di dalam dunia gelap, Sakamoto baru kali ini merasa sangat kerepotan ketika dirinya berhadapan dengan seorang penembak jitu. 弱い。俺はここまで凄腕のスナイパーと戦ったのは初めてだ。 Wah, mendengar pujian tersebut dari seorang legenda, tentu dong hal itu membuat Heisuke kembali menemukan kepercayaan dirinya. Ya meskipun masih mewek juga sih. Shin pun berganti dengan diperlihatkannya Sakamoto dan sang istri yang tengah menghadiri pertemuan orang tua murid untuk mengawasi anak mereka yang tengah belajar secara langsung. Sedangkan ketika Sakamoto pergi, di sini toko Sakamoto akan dijaga langsung oleh kedua bawahannya, yaitu Shin dan juga Saotang. Sebenarnya ada si Heisuke juga sih, tapi ya karena si Heisuke ini datang ke toko Sakamoto itu hanya untuk meminta bapau, jadi kita skip aja lah ya cuy. Nah, dikarenakan hubungan Saotang dan Shin ini dari awal emang tidak akur ya teman-teman, maka kita semua tidak heran lah jika sekarang mereka sedang gelut satu sama lain. Di sisi Shin, di sini Shin merasa kesal kepada Saotang karena kerjaannya tidak becus dan menganggap bahwa dirinya adalah pemimpin toko ketika UB kita pergi. Sedangkan di sisi Saotang, dirinya merasa keberatan akan semua aturan dan omelan yang diberikan Shin kepada dirinya. Plus di sini juga Saotang merasa jijik akan kekuatan Shin yang bisa mengintip isi pikiran seseorang. Wah, Shin yang entah baper atau sakit hati gitu ya. Sama aja nggak sih bang? Ya, di sini Shin pun memutuskan untuk pergi sejenak guna mengambil udara segar. Sadar akan dirinya yang sudah keterlaluan kepada Shin, awalnya si Saotang ini ingin meminta maaf ya kepada Shin karena perkataannya barusan yang mungkin menyakiti perasaan Shin. Tapi ketika baru saja Saotang akan meminta maaf kepada Shin, tiba-tiba saja muncullah. もう帰ってきたね。謝るなら許してあげても。 Ya, tiba-tiba saja muncullah skuad Among Us yang niatnya sih ingin menculik Shin. Tapi karena saat ini di toko hanya ada Saotang dan kebetulan Saotang pun memakai celemek milik Shin, maka Saotang lah yang diculik oleh para skuad amigos ini.
Nah, jadi alasan para squad Amigos ini menculik Shin itu adalah begini cu. Sebenarnya alasan dibalik kekuatan Esper yang dimiliki oleh Shin itu merupakan karena ketika Shin kecil, Shin merupakan seorang anak yang berhasil menjadi objek eksperimen para squad Amigos tersebut. Entah Shin kabur atau bagaimana gitu ya, aing dan para mamah muda pun tidak tahu. Tapi yang pasti di sini tujuan para squad Amigos itu adalah untuk membawa Shin kembali ke dalam laboratorium maksud aing. Dah anjing. Maksud aing itu laboratorium mereka. Ya meskipun di sini para squad Amigos ini bingung ya kok ketika Shin dewasa si Shin ini malah jadi cewek gitu kan. Raul. Sedangkan di sisi Shin asli, Shin mulai curiga ketika dirinya baru saja tiba di toko dan melihat Saotang sudah tidak ada serta toko mereka juga nampak baru saja terjadi perkelahian. Dan kebetulan di tengah-tengah kecurigaan Shin muncullah si Ube yang baru saja pulang dari sekolah hina. Tadaima. Sakamoto-san, nani ga atta? Di sini Shin pun mulai menceritakanlah kepada Sakamoto akan kecurigaan dirinya mengenai Saotang yang kemungkinan diculik sampai pertengkaran di antara mereka berdua. Sebenarnya sih Shin sempat menyalahkan dirinya sendiri juga ya teman-teman, karena Shin yang pergi meninggalkan Saotang, jadi si Saotang itu sampai harus diculik. Tapi Sakamoto berusaha menenangkan Shin dengan memberitahu Shin akan letak lokasi Saotang saat ini dari alat pelacak yang diam-diam Sakamoto tempelkan pada tanda pengenal mereka. Yang oleh karena itu tanpa banyak basa-basi mereka berdua pun langsung Uchi no kanban musume o kaeshite morau. Pada awalnya si Sakamoto dan Shin ini berhasil mengalahkan para kroco-kroco Amigos ini ya para penonton, seperti pada scene berikut. Tapi dari sekian banyak Amigos yang dikalahkan oleh Sakamoto dan juga Shin, ada satu Amigos yang nampak overpower. Yang mana Amigos ini yang diketahui bernama Seba ternyata memiliki kekuatan yang sama dengan Shin. Gak sama-sama banget sih. Ya jika Shin memiliki kekuatan Esper, di sini Seba memiliki kekuatan yang dapat menghilang. Walaupun Seba dengan kekuatan menghilangnya dapat dengan mudahnya mengalahkan Shin, tapi ketika Seba berhadapan dengan Sakamoto, di sini Sakamoto dapat merasakan hawa keberadaan Seba ya para penonton. Tapi ya, dengan meleduknya motor milik Sakamoto, maka dengan berat hati Sakamoto pun harus menyerah mengejar Saotang yang diculik oleh para Amigos. Tapi Shin yang menyadari bahwa dalang dari penculikan Saotang itu adalah organisasi yang dulu pernah menjadikannya sebagai objek percobaan. Di sini Shin pun langsung mengajak Sakamoto untuk pergi ke markas para organisasi Amigos tersebut. Koko ga labo ka? Hai. Barenai you ni gitai shite iru desu. Labo wa ya meskipun di luarnya markas ini nampak seperti museum normal pada umumnya, tapi jauh di bawah tanah dari museum tersebut terdapat sebuah laboratorium tempat organisasi Amigos ini melakukan percobaan gila. For your information aja bro, dulu sih ketika Shin masih berada di organisasi tersebut, organisasi ini nampak damai dan tidak sebrutal seperti saat ini gitu kan. Tapi entah apa yang sudah berubah dari organisasi Amigos, Shin akan tahu jika ia mencari tahunya sendiri. Singkat cerita, setelah Shin dan Sakamoto bersusah payah melawan sistem keamanan organisasi Amigos seperti beruang dan juga ada T-Rex, Ikedori wa yameda. kini pada akhirnya mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam laboratorium organisasi Amigos. Sini!
Dan dari sinilah Shin mulai mengetahui akan alasan mengapa organisasi Amigos berubah menjadi organisasi yang brutal. So, dulu awalnya emang betul organisasi Amigos ini melakukan banyak penelitian kepada orang-orang untuk mendapatkan kekuatan super, tapi semua penelitian yang dilakukan oleh organisasi Amigos ini pure demi kebaikan ya teman-teman, dan tidak ada yang namanya paksaan sedikit pun. Tapi semua itu berubah ketika 1 tahun yang lalu, organisasi mereka tiba-tiba saja dihampiri oleh sekelompok pembunuh bayaran yang memaksa mereka semua untuk membuat senjata super canggih yang belum pernah ada di dunia ini. Sang direktur yang tentunya menolak permintaan dari para pembunuh bayaran langsung dipenjarakan oleh mereka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi ketika Shin tengah mencoba mengorek informasi lebih jauh lagi, tiba-tiba saja para peneliti yang sadar akan kemunculan salah satu petinggi dari organisasi pembunuh bayaran tersebut pun langsung menyembunyikan Shin dan juga Sakamoto ke dalam loker. Nah, sang petinggi yang kita panggil saja Sueb yang sadar akan ada penyusup di markas mereka, di sini Sueb pun langsung bertanya lah kepada para peneliti akan keberadaan sang penyusup tersebut. Tapi karena para peneliti ini tidak mau membuka mulut mereka, Sueb pun langsung melakukan ya, Shin yang sudah tidak tahan akan perlakuan Sueb membuat Shin keluar dari persembunyiannya dan bersiap baiwan melawan Sueb secara langsung. Namun yang terjadi adalah yap, dengan cepat Sueb memberikan sebuah racun kepada Shin yang membuat Shin menjadi berbicara secara terbalik ya cu. Sadar bawahannya lagi-lagi terkena racun. Di sini Sakamoto dengan muka adudunya langsung menghajar Sueb secara brutal. Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan kemunculan 2 orang anggota Order yang diketahui bernama Osaragi dan juga Shishiba yang kebetulan datang ke tempat organisasi Amigos untuk menyelidiki tentang kediaman organisasi Slur yang kata Nagumo sih ada di tempat ini gitu kan. Osaragi. Dan apakah mereka berdua akan bertemu Sakamoto? Lalu apakah Sakamoto Ube kita berhasil mengamatkan Saotang secara hidup-hidup? Ya, itu semua akan terjawab pada episode-episode berikutnya ya mamang. Jadi bersambung dulu ya cu.